Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa nusalli wa yusallim wa barik ala habibihil mustafa Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madanikal jari wajma'na bihi fi kulli anwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hadirin wal hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada
sore hari yang penuh berkah ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul meramaikan dengan niat salehah, yang mana setiap suatu perkara yang mubah ataupun yang sunnah ataupun yang wajib, kita tambahi niat yang salehah, niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang mubah pun, perkara yang jikalau kita lakukan tidak apa-apa, ditinggalkan pun tidak apa-apa, kalau kita barengi dengan niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dinilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi berkata, Nabi ngomong dengan sahabatnya, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Dan juga ini perkataan ini adalah salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Idza marartum biryadil jannah farta'u," kata Rasulullah. Kalau seandainya kalian menemui taman dari taman surga, farta'u, kata Rasulullah, hendaklah kalian mampir. Lantas para sahabat bingung, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Apakah ada taman-taman surga di dunia ini?" Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman dari taman surga di dunia adalah majelis zikir. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mana di dalamnya diagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mana jikalau kita hadir kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah, taman dari taman surga. Farta'u, kata Rasulullah, hendaklah kalian mampir. Karena para hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk turun ke bumi, baik di malam hari, kadang ataupun pada subuh ataupun siang ataupun sore. Allah perintahkan malaikatnya untuk apa? Untuk mencari di mana di situ adalah majelis zikir ataupun majelis ilmu. Karena kenapa? Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghadiri majelis zikir 10 menit dia duduk di majelis zikir, 10 menit dia cuma duduk, walaupun tidak bawa apa-apa, cuma dengar, tidak bawa pena, tidak bawa buku untuk nyatet ilmu, duduk baik dengar. Bahkan banyak di antara kita tidak jarang ya, yang duduk di majelis, yang nyampe ke materi ngomong, yang jamaah juga ngomong. Nah, jadi tidak bawa apa-apa, cuma duduk baik. Nah, ini kata Rasulullah SAW, yang duduk di majelis zikir walaupun cuma sesaat, tidak bawa buku, tidak bawa pena, maka dia lebih afdal ya, menghadiri orang yang meninggal. Di antara fadilah keutamaan orang yang hadir majelis. Bahkan seandainya nih ada orang yang hadir majelis niatnya salah, misalnya ada orang yang hadir majelis karena makan ya, ataupun karena ada orang yang pengen dia tagih utangnya. Misalnya ada kawannya nih berutang. Nah, yang nak tagih ini tahu bahwasanya kawan yang punya utang ini gak hadir majelis. Datang dia ke majelis itu, walaupun niatnya salah, niatnya bukan untuk menghadiri majelis, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut tetap digolongkan dalam orang-orang yang hadir majelis. Jadi begitu luar biasa keuntungan seseorang yang hadir majelis. Kenapa para hadirin wal hadirat kita itu dianjurkan untuk hadir majelis? Karena ya kita manusia ini dhaif, ya. Manusia ini kita lemah. Nah, kita untuk menghadiri majelis tersebut supaya hati kita ini tidak salah mencintai seseorang, supaya kita hadir majelis lebih mengenal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, man aktsara syai'an man ahabba syai'an aktsara min dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti orang tersebut sering menyebut-nyebutnya. Kalau ada suami cinta istrinya, pasti sering menyebut istrinya. Buat kalian, buat antum yang sudah punya suami, kalau seseorang mencintai anaknya, pasti sering menyebut anaknya. Ya. Tapi yang dikhawatirkan, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau menjelaskan, kalau yang dikhawatirkan itu adalah seseorang yang salah mencintai. Kalau ada orang salah mencintai, maka Allah hukum orang tersebut dengan dia tidak dicintai orang lain. Ada orang dia cinta dengan artis ataupun pemain bola. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai suatu kaum di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah kumpulkan dengan kaum tersebut. Tapi kalau kita cinta dengan ulama, cinta dengan guru-guru kita, cinta dengan kiai-kiai kita, para habaib, terkhususnya pecinta Rasulullah SAW, maka insya Allah kita pun nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cintai. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa mencintai sesuatu kalau tidak mengenalnya? Jadi kita hadir majelis itu tujuan kita untuk mencintai apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang paling afdal, yang tidak pernah merugi, itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai manusia. Kalau kita mencintai manusia, baik itu sahabat, baik itu orang terdekat, kalau kita tidak serak dengan dia juga tidak serak dengan kita, maka akan hilang kecintaan itu. Ya. Karena sifat manusia ini kan mughalibal qulub. Ya. Hati itu berbolak-balik. Ya. Kadang cinta karena sesuatu. Tapi kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan tersebut tidak akan sia-sia. Yang jadi pertanyaan, kita bisa mungkin berkata, ngomong bahwasanya kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta beda dengan kita? Kenal beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita? Nah, makanya kalau kita memang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita memperbanyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, terkhususnya memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca salawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, wajib syafaati fi yaumil qiyamah, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kita ini para hadirin wal hadirat, kalau nak ngandalkan salat kita masuk surga, salat kita tidak ada apa-apanya. Nak ngandalkan sedekah kita banyaklah riaknya. Nak ngandalkan tahajud kita banyaklah dhaifnya. Nak ngandalkan pahala umrah, pahala haji, banyaklah dhaifnya. Akan tetapi kalau kita ingin masuk surga dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu lebih dari cukup. Ya. Bahkan, ya, saking luar biasanya umat Nabi Muhammad SAW ini, ya, umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, itu para hadirin, itu jauh di bawah kita. Umat-umat terdahulu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga, terkecuali kita umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam seorang nabi dan rasul. Ya, beliau Nabi Musa, gelar beliau Kalimullah, ya, seorang nabi dan rasul yang langsung bisa berinteraksi, berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernah suatu ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertanya, ya Rabb, wahai Allah, apakah ada umat yang lebih afdal setelah umatku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, wahai Musa, ketahuilah, ada umat yang lebih afdal, umat yang lebih tinggi kedudukannya dari umatmu,
Siapa itu ya Allah? Kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, umat tersebut adalah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seketika Nabi Musa, beliau seorang nabi dan rasul, ketika mendengar bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling afdal, maka Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya beliau dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para hadirin wal hadirat, seorang nabi dan rasul, ya kalimullah, seorang nabi dan rasul yang bisa langsung berinteraksi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita tanpa diminta, tanpa negosiasi, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya para hadirin Nabi Muhammad itu dengan umatnya, jangankan umatnya masuk api neraka, umat Nabi Muhammad itu tertusuk duri pun beliau tidak ridha. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk masuk surga, Nabi menolak. Nabi menolak sehingga Nabi tidak galak masuk surga, kecuali seluruh umat Nabi Muhammad itu telah diangkat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau masuk surga. Nah, itu bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nah, tinggal kita para hadirin berpikirnya, apa bukti kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pernah suatu ketika Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, sungguh celaka kata Rasulullah. Buat siapa? Buat mereka nanti di hari kiamat yang tidak bisa memandang wajahku." Lantas Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin umat-umatmu nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahmu, sedangkan wajahmu yang sangat terang bagaikan lebih terang dari bulan purnama?" Kata Rasulullah SAW, mereka yang semasa di dunia tidak mau mengikuti sunnahku. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku itu pasti masuk surga. Cuma masuk surga umat Nabi Muhammad SAW banyak versinya. Ada yang bila hisab, tanpa hisab, ada yang dicuci dulu di api neraka. Makanya kita meminta ya, selalu setiap habis sholat itu di akhir terakhir itu fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil mahya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ini doa yang diajarkan oleh guru kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, doa ini para hadirin supaya nanti kita ketika di hari persidangan kita tidak banyak hisabnya. Kita tidak galak, ya, masuk surga itu terhambat karena hisab. Ya, karena hisab ini ya, 1 dinar uang 1.000 rupiah itu kata Rasulullah itu 40 tahun hisab di hari kiamat. Dan 1 hari di hari kiamat itu sama 1.000 tahun di dunia. Nah, bayangkan kalau kita banyak harta, berapa banyak hisab kita? Makanya di akhir itu kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa yang diajarkan para ulama-ulama kita supaya nanti di hari kiamat hisab kita tidak banyak. Ini ada waktu masih 5 menit lagi. Nah, jadi itu para hadirin ya. Tinggal kita berpikir ya, sebagaimana kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak ya, membaca salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin dengan sedikit ini bisa kami sampaikan, ya, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami juga masih belajar. Kami berbicara di sini cuma sekedar menjalankan perintah dari guru kita Ustaz Nur. Ya, kami juga masih belajar. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami cuma sekedar menjalankan perintah dari guru kita, yaitu Ustaz Nur sebagai ya, untuk kultum sore hari ini. Kultum ini banyak artinya. Ada kuliah 7 menit, ada kultum, kul perkataan tum untuk kalian, ada juga kultum itu kuliah terserah antum. Nah, jadi tinggal kita ya, yang memahaminya. Mungkin dengan sedikit ini bisa kami sampaikan, dan terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita
selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kita juga yang hadir pada sore hari ini, dan juga terkhusus untuk donatur yang telah berintisipasi dalam menginfakkan hartanya ya, agar donatur selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, murah rezeki yang barokah, dan diberi keturunan anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Setengah menit lagi waktu maghrib. Harap sabar menunggu, jangan buka dulu.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf karena keutamaan dalam salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Nabi wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك رجينا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.